Gimana kalau gua kasih tahu kalian kalau gua abis ngedit video full project dengan footage beresolusi 8K di device sekecil ini. Dengan performa selancar itu. Yep, pada video kali ini gua akan share experience seputar video editing di iPad Pro 2020. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang biasanya itu bakal ngasih kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi maupun gear-gear produksi konten kreatif atau yang berhubungan dengan keduanya. Jadi kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue mau share pengalaman gue terkait dengan workflow editing video gue dengan menggunakan iPad Pro 2020 dan gue akan coba untuk share sekomplit mungkin soal workflow yang gue gunakan di sini dan beberapa hal yang gue rasa perlu jadi perhatian kalian juga kalau mau melakukan video editing di sebuah iPad. Sebelumnya, buat yang belum nonton, gue juga sempat bikin review dari iPad Pro ini secara general untuk berbagai penggunaan yang videonya bisa kalian cek di atas sana. Dan video ini khusus untuk membahas lebih mendalam soal workflow video editingnya. Mungkin kedepannya gue juga akan bahas mendalam di berbagai workflow lain yang berkaitan dengan iPad kalau kalian tertarik. Jangan lupa aja buat komen. Nah, langsung aja ke pembahasan si iPad Pro buat editing. First impression gue menggunakan device yang satu ini buat kebutuhan kreatif content creation itu mantep banget. Pertama mungkin desain estetiknya yang memang sangat terasa profesional, warnanya cakep, material produknya juga terasa mewah di tangan, dan desain bezel yang setara di keempat sisinya ini juga memberikan rasa yang bener-bener mewah dan profesional. Jadi tanpa ada dagu ataupun tombol fisik di bagian depannya ini, sehingga buat foto-foto flat lay, pamerin gear di Instagram itu juga jadi keren banget. Tapi soal fisik barusan itu cuma kayak memberi sugesti aja ke kita ketika menggunakan produk ini kita jadi berasa profesional. Dan yang pasti bukan cuma hal itu doang yang ditekankan pada sebuah iPad Pro. Dia juga menawarkan berbagai fitur yang juga langsung memberikan impresi bahwa ini adalah device profesional. Pertama yang langsung ke notice juga adalah kualitas layarnya yang cakep banget. Layarnya ini benar-benar enak buat kebutuhan editing video maupun foto. Resolusinya tinggi sehingga gambar terlihat tajam dan warnanya juga udah sangat akurat dengan panel liquid retina displaynya yang udah memiliki rentan warna yang sampai P3. Jadi buat teman-teman yang mau editing atau sekedar preview footage syutingan kalau kalian lagi on location, itu udah cakep banget. Impresi OS-nya sendiri, si iPad OS ini udah terasa proper juga untuk organizing media files. File Explorer yang diberikan di sini udah terasa proper. Bisa multi Windows dan drag file juga buat memindahkan datanya. Dan untuk interface I/O, dia sudah menggunakan USB Type-C yang sudah reliable buat berbagai kebutuhan termasuk untuk connect ke storage eksternal, baca card reader, dan juga untuk menggunakan berbagai opsi dongle ke jenis port lain. Gua juga sempat menggunakan card reader CF Express ini buat mindahin footage-nya Canon R5 langsung ke iPad dan dia berjalan dengan sangat baik. Selanjutnya soal aplikasi yang digunakan untuk video editing, gue pribadi baru coba 2 aplikasi aja yang bisa dibilang cukup profesional juga. Gue baru coba Premiere Rush dan juga LumaFusion. Kedua aplikasi ini memiliki layout yang optimized for touch control atau dibuat memang untuk penggunaan layar sentuh, sehingga layout yang diberikan akan cukup berbeda dengan desktop app. Jadi buat kalian yang biasa editing di laptop atau PC kayak gue, akan butuh sedikit adaptasi dengan app yang optimized untuk touchscreen kayak gini. Tapi nggak usah takut karena gue yakin kalian pasti bisa karena gue udah merasakan transisinya nggak sesulit itu juga. Nah, sedikit kesimpulan dan pendapat gue dari kedua software ini setelah gue cobain, itu Premiere Rush terlihat lebih enak, lebih minimalis, lebih mudah buat dioperasikan, apalagi gue sebelumnya pakai Premiere Pro juga, tapi sayangnya professional feature itu masih paling komplit dipegang oleh LumaFusion. Serius, ini hal yang menarik juga karena gue orang yang sangat terpengaruh oleh estetik atau first impression di mata gue. Awalnya gue nggak mau pakai LumaFusion sama sekali karena tampangnya yang terlihat jadul dan membosankan menurut gue. Tapi si Premiere Rush ini nggak punya fitur-fitur pendukung yang gue butuhkan dalam mengedit proper YouTube video secara full. Jadi dia nggak mendukung Alpha Channel video dan parahnya pas gue coba cari-cari, dia ternyata nggak ada fitur keying juga untuk
green screen, dan sebagainya. Jadi insert bumper, lower third, dan elemen grafis di video gua itu bakal ribet. Dan ini jadi nggak mengeluarkan seluruh potensi dari si iPad-nya sendiri. Akhirnya dari situ gue coba buat beli LumaFusion karena dia udah support video H265 with Alpha Channel, jadi bisa mendukung transparansi. Jadi gue bisa masukin berbagai footage grafis video dengan background transparan, bahkan tanpa perlu proses keying lagi. Awal-awalnya memang tampilan aplikasi ini, si LumaFusion, itu kurang menggugah selera, membosankan, dan terkesan agak jadul. Tapi setelah gue paksain pakai dan pelajari selama beberapa hari, software ini malah jadi favorit gue, dan gue bahkan menghapus Premiere Rush dari iPad gue. Karena LumaFusion ini udah sangat mumpuni buat project-project video yang gue kerjakan secara mobile. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang gua rasa harusnya paling memukau di video ini, yaitu adalah soal video editing performance-nya saat mengerjakan project video yang cukup berat. Di sini gue benar-benar sangat terpukau dengan performa yang diberikan oleh si chipset A12Z Bionic ini. Gua bahkan awalnya nggak tahu ini barang ukuran RAM memorinya itu berapa, dan pas gua cari-cari ternyata RAM-nya cuma 6 GB. Najis banget ya. Tapi pas lihat performanya itu berubah jadi holy shit. Gimana nggak holy shit, iPad ini mampu memproses full project video gua dengan footage beresolusi 8K, full project video YouTube sampai jadi, dan gua bisa masukin elemen-elemen memanfaatkan transparansi H265-nya buat bumper, lower third, dan transition. Untuk experience sendiri mungkin nggak bener-bener smooth mampus serba lancar, tetap ada ngelek-ngelek dikit di beberapa poin saat editing, tapi gue bisa maklumi di device sekecil ini. Yes, gue tahu belum banyak yang pakai 8K buat workflow video utamanya, apalagi buat YouTuber doang kayak gue. Dan ini pun gue maksain buat ngetes karena file project ini total itu 49 GB dan storage iPad gue cuma 128 GB karena gue ambil yang paling murah memang. Jadi abis tes ini harus langsung gue hapus juga file projectnya dari iPad ini. Tapi paling nggak kalian bisa bayangin, ngedit 8K aja bisa, apalagi 4K bakal lancar, apalagi Full HD. Encer. Gue juga ngedit mini review yang ada sebulan sekali di IGTV gue menggunakan iPad ini, dan project yang terakhir bahkan gue ngedit IGTV-nya di resolusi 4K dengan orientasi vertikal dan semua lancar abis. Itu pun salah shoot sebenarnya, harusnya gue shoot IGTV pakai Full HD aja udah cukup di bitrate yang cukup kecil dengan kodek H265 biar filenya bisa lebih ringkas. By the way, kalau kalian belum follow boleh meluncur juga ke Instagram gue di @erwin.chuy, dan jangan lupa buat follow juga biar dapat update-update terbaru. Dan satu lagi yang gua rasa akan sangat memukau, kita akan tes playback video 8K, video utama dari review Easy Switch Pencil di aplikasi editornya di LumaFusion, dan gua bakal compare performanya dengan laptop ROG gua pakai di Premiere Pro. Jadi footage yang sama, cuma di Premiere Pro kalau di ROG. Tapi perlu di note, ini adalah file footage mentahnya doang yang gua playback, bukan project keseluruhan videonya, biar pengetesannya bisa lebih fair. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang udah dengan teknologi dan juga proses atau gear-gear produksi konten kreatif. So kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Action. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang udah dengan teknologi dan juga proses atau gear-gear produksi konten kreatif. So kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Oke, ini kita compare lagi antara ROG dan juga iPad. Ini kita menggunakan footage yang sama, dan perlu di note ini bukan full project, ini cuman footage doang. Jadi satu footage utama kita tes di sini biar fair. Dan kita bisa lihat di informationnya resolusinya masih 8K yang kita tes di sini, dan kita matiin biar nggak terlalu ganggu. Lalu di sini kita akan play sedekat mungkin. Halo
Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang udah dengan teknologi dan juga proses atau gear produksi konten kreatif. So kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan pada video kali ini sebenarnya harusnya cukup ringkas aja karena nggak mau share terlalu. Oke, itu dia, kita coba scrubbing. Kalau kita pindah-pindah, kita scrubbing dikit, cari momen tertentu atau scrubbing cepet. Lalu kita play lagi. Dan gue nggak bisa jamin karena masih itu tidak decent. Kita scrubbing lagi. Kan sebuah Apple Pencil, tapi ini bukan yang original, ini adalah third party Nah, itu dia. Lalu di sini kita coba scrubbing juga. Ini footage yang sama ya. Play. Karena kalau yang pencil original dia kita giniin tek aktif, jadi dia scrubbing lagi, play. Hal dimana harga iBox-nya pas gua cek tadi sekitar 2. Scrubbing pelan, terus cepet. Notes yang pakai tulisan tangan itu lancar, nggak ada kendala. Satu-satunya kendala di situ adalah tulisan tangan. Oke, itu dia perbandingan antara iPad dan juga ROG side by side. Di samping itu, sambil ngedit di iPad, gue juga bisa pindah-pindah aplikasi dengan smooth sambil browsing atau ngerjain hal lain. Jadi multitaskingnya itu the best juga dengan RAM yang cuma 6 GB doang. Dan perlu diingat, semua performa tadi hadir cuma dengan baterai power. Sedangkan kalau di laptop Windows, biasanya kita harus colok listrik buat full performance-nya. Dan bahkan untuk renderingnya sendiri itu nggak terlalu lama dan lagi-lagi dilakukan on baterai power aja tanpa perlu colok listrik. Dan makan powernya juga nggak terlalu banyak, so udah mantep banget. Oke, performa editing video dengan iPad ini jelas sangat memukau. Tapi dari tadi yang gua omongin itu cuma kelebihannya doang. Apakah device ini sesempurna itu tanpa adanya kekurangan? Tentu tidak. Ada beberapa kekurangan juga yang akan gua bahas di sini. Pertama, kalian harus paham, kayak yang tadi udah gue singgung juga, di experience gue ngedit itu nggak battery smooth juga, nggak apa-apa serba lancar. Walaupun dalam kasus AK ini tetap lebih lancar dari ROG gue, tapi pada beberapa titik kadang tetap bisa nge-lag juga. Dan yang gue nggak suka itu dia kalau nge-lag tiba-tiba freezing aja tanpa ada indikator apa-apa. Kalau di laptop kan biasanya kursor itu jadi loading atau Windows App jadi abu-abu. Nah di sini dia nggak nge-freeze aja tanpa ada tanda macem-macem. Dan kalau parah, ya udah force close aja. Ya kurang lebih experience-nya atau karakternya itu kayak HP lah. Tapi cukup jarang terjadi dan masih dalam batas toleransi gua. Masih ada beberapa isu juga yang membutuhkan proses troubleshooting yang cukup rumit. Kayak kadang dongle card reader gua itu suka bikin file browsernya jadi nge-freeze. Kalau buat copy paste, jadi harus drag and drop buat mindahin datanya dari SD card. Lalu dalam kasus video editing sendiri juga kadang ada aja isu yang membuat videonya nggak mau di-render. Kayak video 8K gue itu kemarin nggak mau langsung di render. Dia selalu menunjukkan indikator error pas baru mulai render. Gue coba-coba analisis dan ternyata ada problem dengan footage bumpernya. Karena pas gue hapus si bumpernya ini renderingnya langsung lancar. Akhirnya footage ini gue coba buat sequence sendiri di LumaFusion dan gue render di LumaFusion ke H265 with transparency codec. Which is anehnya di sini ketika dia misah sequence dia terrender dengan lancar menjadi sebuah file baru dan hasil rendernya itu gue pasang ke project utama dan rendering full projectnya langsung lancar. Cuman stres awal-awal ketika gue cari tahu errornya itu kenapa dia nggak mau render itu cukup melelahkan. Ditambah lagi komunitasnya belum begitu besar, jadi kalau ada problem itu kemungkinan terbesarnya adalah harus troubleshoot sendiri kayak gue. Karena gue bener-bener nggak nemu jawabannya di forum-forum. Dan terakhir adalah harga internal storage yang naujubillah dan harus ditentuin di awal alias nggak bisa di-upgrade. Serta dalam kasus video editing ini eksternal SSD tidak membantu. Karena aplikasi tetap akan downloading media ke internal iPad walaupun footage kalian ada di external drive. Oke, itu dia semua pembahasan gue soal iPad Pro 2020 ini yang berkaitan dengan video editing. Walaupun dengan beberapa kekurangan tadi, gue tetap blown away dengan performa yang diberikan oleh device sekecil ini dengan tenaga baterai doang. Dan ini memberikan gue gambaran soal performa MacBook ke depannya yang juga menggunakan Apple Custom Silicon Chip atau jajaran M1. Yang sayangnya saat ini mungkin belum banyak software krusial di workflow gue yang fully optimized pada
chip M1 tersebut. Jadi gue masih nungguin generasi berikutnya aja buat gue coba. Jadi patah-patah ya baca skripnya. Udah, itu aja sih buat video kali ini. Semoga memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Sorry banget kalau ini videonya agak aneh. Kita bermain dengan overheat dan baterai yang mau habis juga, jadi agak kaku. Dan ya, kayak biasa kalau misalkan kalian suka... Ntar dulu, kayak biasa kalau misalkan kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian. Salah sih. Kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya. Nah, ini udah tenang ya, udah ending. Jadi kalau kalian ngeliat videonya agak aneh nih di akhir ya, agak pokoknya aneh lah gitu rasanya. Karena kita pakai R5 di 4K HQ, dan ini kita kejar-kejaran dengan overheat dan juga baterai yang udah mau habis karena gue dipinjemin cuma satu baterai. Jadi ya itu dia. Buat para member akan dapat BTS-nya karena direkam di situ. Itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga cukup membantu. Dadah.